Saya Ahmad Khairul Salim memperkenalkan kepada Anda pupuk organik cair merek Terompah Kiai. Pupuk cair organik ini diproduksi dan diedarkan oleh teman-teman yang tergabung di Koperasi Sahabat NU. Pupuk ini sangat efektif dan efisien untuk padi dan sayur mayur Anda. Karena apa? Karena kalau selama ini bertahun-tahun Anda menggunakan pupuk kimia, maka produksi kian tahun kian menurun itu nyata. 1 hektar Anda bisa menghasilkan 5 ton padi misalnya untuk sekali musim. Maka ketika Anda berubah dengan menggunakan pupuk organik cair ini, maka insya Allah wasilah doa para kiai, pupuk organik Terompah Kiai ini akan merubah penghasilan Anda menjadi 6-7 ton dalam sekali musim panen. Bahkan pada tahun ketiga ketika Anda menggunakan pupuk ini terus-menerus, maka akan memperoleh kestabilan produksi di angka 8-9 ton sekali panen dalam 1 hektar sawah padi Anda. Kenapa begitu? Karena berdasarkan hasil riset dan demplot kita pada tahun-tahun terakhir ini, tanah Anda yang sudah menggunakan pupuk ini itu kian tahun kian subur. Unsur hara semakin banyak sehingga gembur, produktivitas akhirnya sangat meningkat. Buat Anda yang ingin menjadi bagian dari bisnis ini, silakan menjadi reseller, hubungi kami. Kami siap bermitra dengan Anda untuk mengembangkan bisnis ini di kota-kota Anda. Dengan cara begitu maka ini usaha dan ikhtiar kita untuk menjadi bagian dari usaha meningkatkan ketahanan pangan nasional kita, dan dengan wasilah ikhtiar ini mudah-mudahan keluarga kita, masyarakat kita kian sejahtera karena produktivitas yang kian menarik, kian meningkat. Pupuk cair organik Terompah Kiai cocok buat Anda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bikin jam 4 pagi di hotel Grand Hotel Borobudur, Sahid, Grand Sahid Jaya, Jakarta. Saya sedang mengikuti acara training of trainer dari para aktivis penggiat desa, Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Saya sudah lama pada kementerian ini membantu untuk urusan program penggiat desa. Banyak training-training yang sudah saya ikuti, baik itu sebagai peserta atau sebagai pelatih, juga sebagai asesor. Jadi rupanya dana desa yang sekarang udah hampir 500 triliun ya, selama hampir 9 tahun ini dikucurkan. Semua desa sudah menikmati itu untuk pembangunan baik secara fisik atau pembangunan non fisik. Pembangunan fisik itu ada jalan, ada jembatan,
ada MCK, ada bedah rumah, ada macam-macam ya, gorong-gorong parit misalnya gitu. Non fisik itu seperti misalnya stunting, terus program-program yang penguatan BUMDes misalnya, badan usaha milik desa, dalam rangka pemberdayaan masyarakat, ekonomi masyarakat. Positifnya dari kegiatan ini adalah ini selalu rutin diikuti oleh para tenaga ahli pendamping desa seluruh negeri, seluruh kabupaten, dan orang-orang ini akan melatih lagi nanti di provinsinya masing-masing tenaga pendamping desa yang di kecamatan atau di desa-desa. Ini mereka bertugas mendampingi proses pencairan dana-dana desa yang ada di desa, dan juga bukan hanya itu tapi juga pendampingan dari pembangunan desa itu sendiri, baik dalam rangka misalnya rembuk desa atau persoalan-persoalan desa yang lain. Jadi rupanya memang kehadiran para pendamping desa ini menurut saya memang sangat penting, karena dana yang dikusulkan negara sampai 500 triliun lebih dalam 4 tahun ini. Setiap tahun satu desa itu bisa memperoleh 1 miliar. Bahkan ke depan katanya tahun depan ini menjadi 2 miliar. Idealnya katanya akan, nggak tahu nanti tahun berapa itu akan sampai pada 4 miliar. Saya nggak bisa ngebayangin kalau setiap tahun dana desa itu di setiap desa bisa 4-5 miliar, itu desa kita sangat maju sekali. Karena banyak yang bisa di-encourage dari potensi-potensi yang ada di desa, seperti misalnya desa wisata atau potensi ekonomi yang lain yang semuanya bisa menjadi mensejahterakan masyarakat. Ya, usaha-usaha kecil, usaha-usaha mikro yang dibangun oleh masyarakat atau ini bisa diinisiasi, apalagi di era digital seperti ini, bahwa proses motivasi masyarakat untuk melahirkan bisnis-bisnis UMKM baru yang berbasiskan potensi daerah mereka itu menjadi sangat penting, baik itu sekali lagi dalam bentuk budaya, dalam bentuk wisata, dalam bentuk ekonomi, atau yang lainnya. Karena pembangunan desa itu banyak ragamnya, banyak dimensinya, banyak faktornya, baik secara sosial, bahkan politik desa. Ya, ada pemilihan lurah, pemilihan kepala desa, bahkan tidak jarang itu konfrontasi antar kelompok masyarakat, ya, gap-gapan, geng-gengan, belum tumbuhnya anak-anak muda yang saya kira di era medsos atau era modern sekarang ini mereka juga perlu ditumbuhkan secara lebih baik lagi, supaya di desa-desa kalau makmur itu tidak terjadi urbanisasi, tidak terjadi orang desa bedol desa kemudian lari ke kota mencari nafkah menjadi urban. Akibatnya potensi desa tidak tergarap. Tapi dengan pendidikan yang makin baik, manusia-manusia yang sudah tercerahkan pendidikannya kemudian kembali ke desa, membangun desanya, maka setiap desa di negeri ini pada akhirnya harapannya akan memperoleh
kemajuan dan inklusif terbuka buat semua orang untuk maju, ya, walaupun di desa tapi memiliki kesempatan yang sama dengan yang di kota. Karena apa? Karena sekarang zaman sudah terbuka, hampir tidak ada jarak dengan internet. Maka itu yang sesungguhnya perlu dibutuhkan adalah bagaimana pembangunan ini merata, pembangunan itu diawasi dengan baik dalam prosesnya, sehingga yang di desa pun, di pelosok negeri ini pun semuanya berjalan dengan baik. Inilah gunanya dari pelatihan ini. Nah, untuk kali ini adalah trainer of trainer yang tujuannya untuk melatih, untuk mengasah kapasitas dari masing-masing pendamping desa atau pendamping dana desa yang kemudian ini terus dilakukan kapasitasnya secara rutin. Mereka dipanggil, dikumpulkan untuk diberikan informasi baru, perkembangan baru, kebijakan baru, sehingga yang di desa pun sesungguhnya terus memperoleh informasi kebijakan terbaru, ya, karena setiap tahun tentu punya target baru, punya harapan-harapan baru dan kebijakan-kebijakan baru. Inilah maka di forum-forum seperti ini, ya, itu bisa menjadi forum sosialisasi selain juga pendalaman dari materi-materi setiap training yang akan diberikan. Terima kasih, saya kira mudah-mudahan ini informasi bermanfaat dan majulah desaku, ayo kita bisa.